Okay, good morning student. How are you today? Semuanya sehat-sehat ya. Wah, kita udah mulai lagi pembelajaran kita ya. Setelah seminggu kemarin anak-anak mengerjakan UTS-nya, sekarang kita mulai lagi pembelajaran, tapi bukunya sudah baru ya. Kita akan masuk di pembelajaran tema 3. Oke anak-anak, sekarang anak-anak boleh siapkan bukunya, taruh di atas meja, buku dan alat tulisnya ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran jarak jauh kelas 1 STK Kabar Baik bersama dengan Mem Ningsi ya. Oke, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Hari ini Senin 28 September 2020. Oke, sekarang anak-anak buka bukunya di halaman 1 ya. Kamu lihat ya. Nah, halaman 1, apa judul bacaannya? Subtema 1, judulnya apa nak? Ya, subtema 1 judulnya kegiatan pagi hari. Mem Ningsi akan bacakan untuk anak-anak. Anak-anak perhatikan bukunya dan ikuti Mem Ningsi membaca ya. Oke, siap. Subtema 1 kegiatan pagi hari. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Ya. Oke, dari bacaan yang kita baca, anak-anak coba perhatikan. Biasanya kalau pagi-pagi, apa ya ciri-ciri yang bisa kita lihat? Ciri-ciri pagi hari yang bisa kita lihat ya. Yang pertama, ciri-ciri pagi hari yang bisa kita lihat, matahari terbit dari timur ya. Kalau malam, mataharinya terbenam ya, udaranya situasinya jadi gelap. Tapi kalau pagi hari, mataharinya muncul lagi dari timur ya. Ingat ya anak-anak, matahari terbit dari timur. Oke. Nah, biasanya pagi-pagi ada ayam berkokok ya. Kukuruyuk, kukuruyuk ya, membangunkan orang tidur. Itu namanya ayam berkokok. Apalagi ciri-ciri pagi hari nak? Ya, semua orang bersiap melakukan kegiatan. Biasanya waktu pagi hari, mama sudah membangunkan kamu untuk bangun dari tidur lalu mandi ya. Setelah kalian mandi, apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian akan mempersiapkan untuk melakukan kegiatan. Ya, semua orang bersiap melakukan kegiatan. Berikutnya, udaranya terasa hangat ya. Kalau pagi-pagi udaranya terasa hangat ya. Kalau malam kan dingin, kalau pagi sudah mulai terasa hangat karena mataharinya sudah mulai terbit. Nah, anak-anak, pagi hari adalah karunia Tuhan. Ya, pada waktu pagi kita bersemangat menyambut pagi hari. Ada orang yang bersiap mau pergi ke sekolah, ada orang bersiap mau pergi ke kantor, ada orang yang petani pergi ke sawah, mama kalian pergi ke pasar ya. Pagi hari adalah karunia dari Tuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan dan juga hewan juga bersukacita menyambut pagi. Karena apa? Karena pagi adalah karunia dari Tuhan. Nah, kita harus bersyukur untuk pagi yang cerah. Waktu kamu membuka mata dan pagi-pagi kamu bangun, tubuhmu segar karena sudah beristirahat sepanjang malam. Dan pagi ini kita sambut dengan sukacita. Kita sambut dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Ya, anak-anak ya.
Jadi kalau pagi-pagi sekarang jangan marah-marah lagi. Kalau disuruh mandi, ya bersyukur karena kita masih boleh menghirup udara pagi yang segar. Oke, sekarang anak-anak perhatikan gambar di halaman 2 atau gambar yang ada di layar ya. Suasana pagi hari. Lihat anak-anak, inilah suasana di pagi hari. Kita lihat nih mataharinya mulai terbit di timur. Ingat ya nak, matahari terbit di timur, tenggelam di barat ya. Terus apa lagi? Nih ayamnya ya sudah berkokok-kokok dan dia siap mencari makan untuk anak-anaknya. Nah, lihat burung-burungnya mulai terbang mencari makan. Kupu-kupunya juga sedang menghisap sari dari bunga-bunga ya. Nah, kita lihat ya suasana pagi hari. Mataharinya mulai terbit, udaranya terasa hangat, ayam berkokok, dan bunga dan tumbuhan dan hewan sudah bersiap untuk melakukan kegiatan ya. Ini adalah suasana di pagi hari. Selanjutnya, kegiatan di pagi hari. Sekarang anak-anak, silakan anak-anak buka halaman 3 ya, bukumu buka halaman 3. Meningsi akan baca untuk anak-anak. Anak-anak boleh mengikuti di rumah ya. Siap? Anak-anak juga harus baca ya bukunya ya. Oke. Coba simak cerita berikut. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, ini anak-anak adalah gambar kegiatan Udin di pagi hari ya. Apa yang Udin lakukan di pagi hari? Udin bangun tidur. Lalu dia mandi, memakai seragam dan sarapan pagi. Udin pergi ke sekolah. Nah, kalau sekarang anak-anak nggak bisa pergi ke sekolah, tapi tetap kan anak-anak mandi, pakai seragam, sarapan pagi, sekolahnya diganti. Kalau Udin berangkat ke sekolah, kalau anak-anak siap untuk belajar melalui daring ya atau melalui online ya. Sebelum berangkat, Udin berpamitan kepada ayah dan ibu. Ini adalah kebiasaan yang baik. Sebelum pergi kemana-mana, Udin membiasakan diri untuk berpamitan kepada ayah dan ibu. Anak-anak juga harus membiasakan diri. Mau pergi kemana-mana harus berpamitan kepada ayah atau ibu atau orang yang ada di rumah ya. Nah, kegiatan ayah di pagi hari, ayah juga bersiap untuk pergi ke kantor. Ibu bersiap untuk pergi ke pasar ya. Itu adalah kegiatan Udin dan keluarganya di pagi hari. Lalu Udin sudah sampai di sekolah ya nak ya, di halaman yang anak-anak bisa buka tuh di halaman yang ke-6 ya. Bukumu di halaman ke-6. Nah, Udin sudah tiba di sekolah. Ya, anak-anak buka halaman 6. Meningsi akan baca, anak-anak juga baca ya di rumah ya. Hari ini hari Senin. Udin sampai ke sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Nah, oke ya. Setiap hari Senin di sekolah kita juga ada upacara ya. Hanya saja saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan upacara karena belajarnya masih secara online. Kita berdoa supaya coronanya tepat berlalu sehingga kita bisa aktivitas seperti biasa di sekolah. Anak-anak juga bisa merasakan
upacara bersama-sama dengan teman-teman ya. Nah, hari Senin di sekolah Udin diadakan upacara. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ingat ya nak, dasar negara kita adalah Pancasila. Semua warga negara Indonesia harus tahu supaya bisa mengamalkannya. Oke, kita akan baca Pancasila ini bersama-sama ya. Membacakan, anak-anak ikuti di rumah ya. Siap ya? Membacakan, anak-anak ikuti di rumah ya. Siap. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi dari Pancasila ya nak ya. Itu adalah bunyi dari Pancasila. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Anak-anak tolong lihat baik-baik apa yang Memningsi sampaikan karena ini sangat penting ya. Nanti pasti ini akan keluar di PH. Jadi anak-anak tolong perhatikan ya. Lambang Pancasila. Nah, ini adalah gambar burung Garuda ya. Gambar burung Garuda. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Lambangnya adalah burung Garuda. Pada dada burung Garuda terdapat perisai. Ini nak, ya, ini perisainya. Ya, ini perisainya. Perisai ini adalah lambang Pancasila. Ingat, lambang negara kita adalah burung Garuda. Yang ada di perisai ini adalah lambang Pancasila. Nah, di lambang Pancasila ini ada gambar-gambarnya. Ya, gambar-gambar ini yang ada di Pancasila. Ya, oke. Kita lihat ya. Sila pertama lambangnya bintang di tengah-tengah. Kalau bunyi Pancasila, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa nak? Maksudnya bangsa Indonesia menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa itu berarti kita menghargai juga agama orang lain. Ya, karena semua agama yang ada di Indonesia diakui oleh bangsa Indonesia. Ya, kenapa dia di tengah-tengah? Karena ini adalah dasar dari semua. Ya, Tuhan menjadi yang utama di dalam bangsa kita. Ya, menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kedua gambarnya adalah rantai. Ya, kalau isinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai ini adalah lambang sila kedua. Ya. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Ya. Yang ini ya nak ya, nih ya. Ini adalah lambang sila ketiga. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Ya, ingat anak-anak, lambang negara kita adalah burung Garuda. Ya, pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang Pancasila. Sila pertama lambangnya adalah bintang, sila kedua lambangnya adalah rantai, sila ketiga adalah lambangnya pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Ya, ini adalah gambar dari lambang Pancasila. Ini sila pertama, ini sila kedua, ini sila ketiga, ini sila keempat, ini sila kelima.
Ya, ingat itu ya lambangnya ya. Jangan lupa. Oke. Itu pembelajaran kita untuk hari ini, dan Memningsi akan berikan tugas untuk anak-anak hari ini ya. Apa tugasnya? Tugasnya yang pertama adalah kerjakan halaman 5. Baca kata-kata dalam kotak di halaman 4, lalu kerjakan halaman 5 dengan melengkapi huruf-huruf pada kotak. Ya, kamu hanya tinggal melengkapi huruf-huruf yang masih kurang, yang ada titik-titiknya ya. Berikutnya, kerjakan halaman 8 dan 9, menyusun bunyi teks Pancasila menjadi susunan yang benar. Di halaman 8 dan 9 itu ada susunan bunyi dari Pancasila, tapi masih acak-acakan. Nah, kamu susun kembali menjadi susunan yang benar dari bunyi Pancasila tersebut. Kalau bingung, kamu ulang lagi video ini, ada di depan yang tadi ya, yang bunyi Pancasila itu ya nah. Yang ketiga, tugasnya adalah hafalkan teks Pancasila ya. Kamu menghafal teks Pancasila, lalu kamu mengucapkannya di video ya. Jadi pada waktu kamu mengucapkannya, mama minta tolong mama videoin kamu dan kirim ke WA Memningsi ya nak. Ingat, kirim ke WA Memningsi saja, tidak usah ke GCR, karena kalau ke GCR kalau video agak susah ya. Jadi kirim ke WA Memningsi saja, Japri. Bilang sama mama ya, dikirimnya ke WA Memningsi dalam bentuk video anak menghafal Pancasila ya, dikirim videonya ya. Yang keempat, tugasnya adalah proyek bangun ruang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kamu nanti ada pemberitahuan di GCR ya, kamu lihat di GCR bagaimana cara pengerjaannya proyek bangun ruang ini ya anak-anak. Itu saja pembelajaran kita hari ini dan tugas kita untuk anak-anak hari ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Dan anak-anakku,